Hai guys, apa kabar semua guys? Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan rezekinya baik semua. Kali ini Radio Movie kembali membahas film berjudul Queen Pins yang dirilis tahun 2021. Film ini terinspirasi kisah nyata sindikat penipuan kupon oleh 3 orang perempuan. Sindikat emak-emak ini ditangkap tahun 2012. Namun dalam film ini semua karakter beda dengan aslinya. Plot cerita mengalami modifikasi total dan dramatisasi agar lebih seru aja sih guys. Tapi sebelum kita ulas, please klik tombol subscribe ya guys, nggak usah pakai acara malu-malu. Film ini berkutat pada 4 tokoh utama, Connie Kaminsky, Jonah Jameson alias Jojo, Ken Miller, dan Simon Kilmurray. Connie dan Jojo adalah 2 orang sahabat yang punya ketertarikan dan obsesi untuk berbelanja dengan kupon. Sampai suatu ketika mereka menemukan celah dengan memanfaatkan orang dalam di perusahaan percetakan kupon. Mereka menjual kupon belanja gratis tersebut dengan setengah nilai harga barang sehingga mendapatkan keuntungan yang besar. Namun aksi kriminal mereka tidak berjalan mulus. 2 orang yang ahli dalam penyelidikan yaitu Ken dan Simon mulai mengusut kasus tersebut. Nah guys, buat yang udah bosan dengan film bertema monoton seperti adu pukul dan jurus, adu tembak, balas dendam, bahkan setan wewe gombel, film ini bisa menjadi pilihan dengan ide yang cukup segar. Kisah yang cukup menarik bagi kaum hawa yang gemar dengan istilah kupon, voucher, atau diskon ya guys. Tanpa berlama-lama, guys, kita masuk alur ceritanya. Film ini mengambil tempat di kota Phoenix, sebuah kota di negara bagian Arizona, di mana sekelompok penegak hukum sedang melakukan usaha penyergapan dan penangkapan seorang emak-emak. Cerita kemudian berjalan mundur untuk menjelaskan mengapa terjadi penangkapan tersebut. Adegan ini menceritakan bahwa Connie Kaminsky adalah mantan atlet jalan cepat dengan 3 medali emas Olimpiade. Kaminsky sebenarnya adalah nama belakang suaminya. Suaminya bernama Rick Kaminsky. Dia mengeluh walaupun sebagai mantan atlet dengan banyak medali emas tetapi tidak berhasil membuat dirinya mapan. Connie yang sekarang adalah seorang ibu rumah tangga yang punya hobi sebagai pemburu kupon belanja. Pada awalnya dia hanya memiliki pemasok yaitu Mrs. Flores yang sering memberikan dia koran dan majalah bekas ataupun brosur dan pamflet dari supermarket. Connie sangat terobsesi untuk mengumpulkan kupon-kupon belanja yang belum kadaluarsa dari majalah, koran, ataupun yang berasal dari brosur atau pamflet. Dia menyimpan hasil belanja menggunakan kupon di sebuah kamar di rumahnya dan membagi hasilnya dengan Mrs. Flores. Sedangkan suami Connie adalah seorang auditor senior atau PNS dari badan pemeriksa, dengan spesialisasi dalam melakukan pemeriksaan keuangan dan pajak. Rick sering protes dengan istrinya karena sering menghabiskan uang untuk membeli sesuatu yang tidak penting hanya gara-gara kupon. Namun Connie berkilah bahwa dia justru menghemat uang mereka. Jadi gini guys, misalnya ada kupon belanja beli 1 dapat 2. Nah, si Connie ini pasti membelinya dalam jumlah banyak walaupun tidak membutuhkan barang tersebut. Kupon kan ada yang bersifat gratis penuh seperti kupon sembako gratis dari pemerintah, atau ada juga yang tetap harus bayar tetapi dengan potongan harga. Di saat orang Indonesia memborong barang dengan kupon belanja di minimarket retail untuk dijual kembali di pedesaan atau di kampung, nah si Connie ini justru menyimpan semuanya di dalam rumah. Ternyata masih lebih pintar orang Indonesia ya guys, dijual lagi dan bukan ditimbun kayak si Connie. Terang saja sang suami sering uring-uringan dengan obsesi istrinya tersebut. Diceritakan juga Connie ternyata keguguran setelah program bayi tabungnya gagal, padahal dia sudah mempersiapkan ranjang bayi. Menyikapi hal tersebut, Rick dan Connie tidak berdebat soal apapun lagi. Rick semakin gila kerja, dia sering meninggalkan rumah untuk melakukan pemeriksaan di banyak kota. Bahkan dalam sebulan dia hanya seminggu berada di rumah. Karena sering ditinggal, Connie akhirnya bersahabat dengan Jonah Jameson alias Jojo, seorang penata rias amatiran dan YouTuber sekaligus juga penggila kupon belanja.
Jojo ternyata hanya tetangga sebelah rumah Connie. Jojo selalu mempromosikan gaya hidup dan obsesinya terhadap kupon belanja di YouTube, jadi dia satu jalan pikiran dengan Connie. Namun Jojo juga sering diprotes ibunya agar dia segera mencari pekerjaan beneran, bukan jadi pemburu kupon. Jojo juga berusaha memasarkan merek kosmetiknya sendiri yaitu Back to Black yang katanya sesuai dengan warna kulit hitam, namun seringkali berakhir dengan kegagalan. Kegilaan Connie terhadap kupon pun semakin menjadi-jadi. Dia bahkan rela masuk ke bak sampah untuk mengambil kemasan produk yang sudah dibuang orang. Bisa jadi ini juga efek samping atau pelarian dari rasa gundah akibat keguguran dan sering ditinggal suami ya guys. Karena Connie sering berbelanja dengan kupon, dia juga disebelin sama kasir gondrong yang bernama Greg. Mimin juga bingung kenapa harus sewot ya si kasir. Mungkin aja kerjaannya jadi tambah rumit karena harus nyocokin data dan membuat laporan klaim biaya dari kupon tersebut ke produsen. Dan setiap kali Greg kesal, Connie selalu mengeluarkan kalimat saktinya, "Watch the pennies and the dollars will take care of themselves." Yang artinya kurang lebih begini guys, perhatikan uang recehan atau sen, dan uang dolar akan mengurus diri mereka sendiri. Arti yang lebih gampang dimengerti adalah yang sesuai di subtitle film ya guys. Suatu saat Connie memakan sereal yang ditimbunnya dan merasa sereal tersebut sudah basi atau masuk angin. Connie kemudian mengirim surat protes ke produsen sereal tersebut. Dan dia cukup bahagia walaupun hanya mendapatkan ganti rugi kupon untuk sekotak sereal gratis. Dan Greg kesal karena harus melayani Connie dengan kuponnya. Greg tahu pasti Connie mengirim surat protes agar mendapatkan kupon belanja gratis. Akibat disindir Greg, aksi Connie untuk mengirim surat protes ke berbagai produsen makin menjadi-jadi. Dengan menjual prestasi masa lalunya sebagai mantan atlet olimpiade, tentu saja banyak produsen ketar-ketir. Mereka mengirim Connie banyak sekali kupon gratis. Bahkan Connie juga mendapatkan 36 roll tisu gulung gratis. Tis. Tahu kan guys kalau tisu gulung itu udah kayak emas atau sembako di barat sono. Soalnya mereka kan gak cebok pakai air kayak kita. Ingat kan di awal pandemi di mana tisu gulung yang pertama habis ketika lockdown diberlakukan? Connie menunjukkan semua kupon itu kepada Jojo dan menyarankan Jojo untuk menulis surat protes kepada produsen. Tetapi Jojo tidak yakin kalau suratnya akan diterima karena dirinya bukan public figure terkenal dan tidak ada prestasi apapun. Jojo mengatakan harga kupon 36 roll tisu gulung itu setara dengan duit $40 dan dia bersedia membeli kupon tersebut dengan harga separuhnya. Connie mendapatkan ide bisnis untuk menjual kupon-kupon gratis yang mereka dapatkan dengan harga miring atau setengah harga. Mereka kemudian melakukan pencarian di YouTube dan menemukan perusahaan yang mencetak kupon-kupon belanja bagi produsen lainnya. Perusahaan percetakan tersebut bernama Advanced Solutions yang berada di kota Chihuahua di negara Meksiko. Kok nama kotanya mirip nama jenis anjing ya guys, Chihuahua? Yap, memang benar, jenis anjing yang kecil lucu itu memang berasal dari sini guys. Advanced Solutions ini adalah perusahaan milik Amerika, namun untuk mendapatkan pekerja dengan upah murah mereka pindah ke Meksiko. Connie berencana untuk pergi ke perusahaan percetakan itu dan mengajak karyawan orang dalam untuk bekerja sama. Jojo pun akhirnya terpengaruh dan mau ikut membantu. Menggunakan mobil Viwi kodok milik Jojo, mereka berdua pergi dari kota Phoenix menuju Chihuahua. Beralih ke Carson City, sebuah kota di negara bagian Nevada. Kita menemui tokoh kita yang bernama Ken Miller yang seorang petugas pencegah kerugian di seluruh cabang minimarket ANG Family Mart. Mirip kayak jaringan Indomaret lah kalau di Indonesia guys. Ken cukup pakar dalam menilai mana kupon asli dan mana kupon palsu. Suatu ketika Ken melihat sebuah kupon yang barcode atau kode batangnya selalu gagal di-scan. Dia kemudian meneliti kupon tersebut dan menyatakannya palsu karena tanggal kadaluarsanya 31 November, sedangkan bulan November hanya sampai tanggal 30.
Nenek tersebut marah karena kuponnya ditolak oleh Ken. Dia tidak memberikan pengecualian walaupun nenek tersebut langganan tetap minimarket tersebut. Sementara itu di tempat lain, Connie dan Jojo sudah tiba di pinggiran kota Chihuahua. Mereka tampaknya sedang asyik mengamati aktivitas di perusahaan Advanced Solutions dan para karyawannya. Pilihan Connie jatuh kepada seorang karyawan yang tetap merokok di bawah tanda larangan merokok. Karena menurut Connie, orang seperti itu sudah siap untuk melanggar aturan apapun. Pria tersebut ternyata memiliki istri yang juga bekerja di pabrik yang sama. Connie dan Jojo membuntuti kedua pasangan tersebut dan mereka berdua menjadi panik. Sang pria menyuruh istrinya lari dan dia segera mengeluarkan pistol kecil dari balik sepatunya. Sambil ngebacot dalam bahasa Spanyol, pria tersebut mengancam akan menembak Connie dan Jojo. Seperti yang kita ketahui ya guys, Meksiko termasuk wilayah yang rawan perang antar kartel dan penculikan juga. Jadi wajarlah mereka panik. Kemudian situasi mencair ketika Jojo mengatakan dia membawa uang untuk pria tersebut. Pria itu bernama Alejandro dan istrinya bernama Rosa. Mereka ternyata juga mampu berbahasa Inggris. Mereka akhirnya berbincang-bincang di rumah Alejandro. Connie akhirnya mengeluarkan sejumlah kupon dan mengatakan dia membutuhkan hanya jenis kupon belanja gratis, bukan kupon diskon atau kupon beli satu dapat dua. Connie meminta Alejandro untuk mengambil sebagian kecil dari kupon belanja gratis tersebut dan berbagi keuntungan dari penjualannya. Alejandro merasa takut karena perbuatan tersebut hanya beda tipis dengan mencuri. Namun Rosa justru mendesak suaminya untuk bekerja sama dengan Connie dan Jojo dengan alasan demi masa depan keluarga dan jabang bayinya. Akhirnya Alejandro setuju dan dia juga menjelaskan bagaimana cara melakukan kecurangannya tersebut. Nampaknya dia sudah memikirkannya sejak lama, namun hanya belum bertemu kesempatan. Alejandro mengatakan setiap batch dalam pencetakan kupon selalu ada bagian cetakan yang lebih. Bagian yang lebih itu seharusnya dimusnahkan, akan tetapi kali ini Alejandro secara diam-diam akan mengumpulkan kelebihan cetakan tersebut dan menyerahkannya kepada Connie dan Jojo. Connie dan Jojo kemudian membuat website bernama SavvySuperSaver.com untuk menjual kupon gratis tersebut dengan harga miring di Amerika Serikat. Jojo juga mempromosikan website mereka di akun YouTube-nya. Pendapatan Connie dan Jojo semakin meningkat. Bayangkan guys, yang dijual adalah kupon gratis, makanya laku keras. Ken pun kemudian mendapat banyak laporan pengaduan tentang beredarnya banyak kupon belanja gratis yang menyebabkan kerugian bagi produsen. Dia pun mulai melakukan penyelidikan yang akhirnya mengarah ke kelompok Connie dan Jojo. Sementara itu terjadi permasalahan baru. Bank memblokir rekening Connie dan Jojo karena tabungannya meningkat terlalu drastis. Dan blokir bisa dibuka kembali jika mereka berdua berhasil membuktikan pendapatan mereka didapatkan dari bisnis yang legal. Mereka kemudian menghubungi pakar IT bawah tanah yang bernama Tempe Tina, walaupun Jojo tidak terlalu suka dengan Tina yang pernah mencuri identitasnya. Tina membawa mereka ke markasnya dengan syarat mata harus ditutup. Dengan kemampuannya, Tina akan menyebarkan uang Connie dan Jojo ke banyak jasa keuangan. Tina juga menghapus video promosi dan akun YouTube Jojo yang menyebabkan Earl si kurir jadi kebingungan. Dia juga menyarankan Connie dan Jojo tidak mengakses internet dari rumah untuk urusan bisnis, tetapi menyewa rumah persembunyian. Tina juga menyerahkan program Iron Key dengan enskripsi tingkat militer di dalam flash disk, agar semua data keuangan Connie dan Jojo transkripsi. Namun Tina meminta jatah 10% dari pendapatan yang dihasilkan Connie dan Jojo. Sementara itu Ken mengumpulkan banyak bukti dan membawanya ke kantor FBI, namun petugas FBI tampaknya tidak tertarik untuk melakukan investigasi.
Mereka mengirim berkas Ken tersebut ke kantor pusat FBI di Washington DC agar bisa diurus oleh pegawai pusat. 6 bulan kemudian, uang Connie dan Jojo sudah tidak terblokir dengan nilai lebih dari 5 juta dolar. Berbekal banyak identitas palsu yang dibuat Tina untuk mengecoh banyak bank dan lembaga keuangan. Namun Connie masih khawatir dengan uang kotor tersebut. Mereka akhirnya menarik uangnya dan mengalihkannya untuk membeli berbagai macam aset untuk dijual kembali agar uangnya bersih. Mereka membeli aset berupa pesawat jet pribadi, banyak mobil mewah, dan berbagai macam senjata api. Di tempat lain, Ken mendapatkan telepon dari Albert Anderson, seorang pegawai FBI di kantor pusat yang tertarik dengan kasus kupon tersebut. Albert sudah mengecek website SavvySuperSaver.com yang tiba-tiba menjadi situs amatiran dan tidak bisa dilacak alamat IP address-nya. Ken mengatakan bahwa puluhan ribu kupon gratis tersebut dikirim melalui kantor pos. Albert pun mengirim petugas lapangan untuk membantu penyelidikan Ken. Orang yang dikirim tersebut bernama Simon Kilmurry. Dia adalah inspektur atau pengawas kantor pos Amerika. Ken sempat kecewa karena mengira akan dikirim agen FBI. Namun Simon mengatakan dia adalah petugas federal yang memiliki senjata, berhak melakukan penyelidikan dan menangkap penjahat di bidang jasa pos dan paket. Simon juga menyarankan Ken agar memesan kupon dari website tersebut agar bisa segera dilacak asal-usul paket kupon tersebut. Kembali ke Connie dan Jojo yang sedang berfoya-foya dengan jet pribadi dan pergi ke kota judi Las Vegas. Mereka menikmati berbagai layanan kelas platinum di kota tersebut. Ketika sedang makan di restoran, Connie mengatakan dia berencana kembali untuk punya anak. Dia sudah booking jadwal di klinik kesuburan. Namun kali ini dia melakukannya diam-diam dan menggunakan benih pilihan terbaik dari bank sperma. Sang suami tidak diberitahu dan Connie tidak menggunakan sperma suaminya dalam rencana bayi tabungnya. Scene berpindah ke Ken dan Simon. Mereka sedang meneliti alamat pengirim kupon yang berbeda antara alamat yang ditulis dengan kode pos perangko online-nya. Alamat pengiriman ditulis berasal dari kota Kansas, tetapi melalui tampilan perangko online-nya Simon berhasil mengidentifikasi bahwa kode posnya berasal dari kota Phoenix. Polemik terjadi. Dalam mengusut kasus tersebut, Ken ingin dia dilibatkan secara penuh. Oleh sebab itu, dia memaksa Simon untuk melantiknya sebagai deputi atau wakil inspektur. Walaupun Simon sudah 2 kali berkata dia tidak punya kewenangan untuk itu, namun Ken tetap merengek-rengek bahwa dia ingin berperan besar dalam kasus ini. Akhirnya Simon terpaksa membawa Ken bersamanya ke kota Phoenix, walaupun tanpa melakukan prosesi pelantikan. Scene berpindah kembali ke Connie dan Jojo yang sedang asik mengemas kupon kiriman ke pelanggan. Tiba-tiba mereka mendapatkan telepon dari tempe Tina dan membawa mereka ke markasnya. Tina menanyakan kemana semua uang Connie dan Jojo yang sebelum disimpan di bank menggunakan banyak identitas yang dibuat oleh Tina. Connie mengatakan mereka sudah menarik hampir semua uang dan berusaha mencucinya dengan membeli banyak aset. Namun Tina mengatakan uang tersebut sudah bersih karena dicuci menggunakan perusahaan kosmetik abal-abal Back to Black milik Jojo. Tina menyuruh mereka berdua untuk segera menjual pesawat, mobil, dan setumpuk senjata yang mereka beli. Sementara itu ketika Rick pulang dari dinas luarnya, dia kaget melihat TV 4K yang mahal untuk ukuran saat ini. Connie mengaku dia dapat pekerjaan sebagai sales dan gaji pertamanya untuk membeli TV. Dia juga mengaku tidak lagi berurusan dengan kupon. Namun semua itu hanya kebohongan Connie semata. Rupanya Connie dan Jojo bekerja di rumah sewaan guys, sehingga rumah mereka bersih dari kertas kupon. Sementara itu Ken dan Simon sudah tiba di kota Phoenix. Mereka segera melakukan penyelidikan ke kantor pos dan minimarket setempat. Penyelidikan tersebut akhirnya membawa mereka ke Greg, kasir A&J Family Mart yang kesal terhadap Connie yang selalu berbelanja dengan kupon. Greg juga mengatakan Connie selalu mengucapkan kalimat saktinya, "Watch the pennies and the dollars will take care of themselves." Hal tersebut menarik perhatian Ken dan menjadikannya kunci penyelidikan. Namun celakanya Greg tidak pernah tahu nama Connie.
Ken mengatakan kepada Simon bahwa quote tersebut yang muncul di situs savvysupersaver.com. Dan Ken pun mengatakan bahwa berdasarkan data, rata-rata jauh perjalanan pembeli pergi ke pusat perbelanjaan terdekat adalah pada jarak 2,27 mil atau 3,65 km. Jadi usaha pencarian mereka tereduksi pada radius 3,65 km dari minimarket tempat Greg bekerja. Ken dan Simon kemudian pergi ke kantor pos cabang terdekat yang masih dalam radius minimarket tersebut. Mereka menanyai petugas di sana mengenai amplop surat dengan alamat pengirim dari Kansas dan bertuliskan Savvy Super Saver yang diidentifikasi melewati rute kantor pos cabang tersebut. Salah seorang kurir mengatakan bahwa Earl mengenal salah satu gadis yang biasa membuat video kupon di YouTube. Earl yang pengagum berat JoJo pun diinterogasi oleh Simon dan Ken. Ken tampaknya sangat bersemangat sekali sampai membanting kursi. Mungkin dia penggemar serial detektif dan ingin beraksi seperti di film. Earl yang tampaknya naksir dengan JoJo masih tetap menutup mulut dan tidak membocorkan identitasnya. Simon akhirnya memutuskan untuk melepaskan Earl dan Ken pun protes kepadanya. Akan tetapi Simon sudah punya rencana lain. Earl pun mendatangi rumah JoJo dan menitipkan pesan rahasia dalam surat kepada ibunya JoJo. Pada akhirnya diketahui pesan rahasia Earl yang meminta JoJo untuk waspada tidak disampaikan ibu JoJo secara langsung. Ibu JoJo hanya bilang ada tumpukan surat tagihan, namun JoJo tidak sempat memeriksanya karena sibuk. Tanpa diketahui oleh Earl, ternyata Simon dan Ken membuntutinya. Mereka mengamati rumah JoJo seharian penuh. Sementara itu, Connie berusaha menjual senjata api mereka kepada sebuah klub penggemar senjata. JoJo takut mereka bisa saja menjual senjata kepada anggota KKK atau geng Aryan Brotherhood, semacam gangster supremasi kulit putih. Namun Connie menenangkan JoJo karena baginya kelompok itu tidak terlihat seperti KKK dan yang penting senjata mereka laku terjual. Connie dan JoJo akhirnya dipandu menuju sebuah tempat terpencil yang penuh senjata dan mesin perang. Connie dan JoJo pun berhasil menjual 2 peti senjata api mereka kepada kelompok tersebut dengan harga diskon. Malam hari selesai berbisnis senjata, JoJo pulang dan menari di depan rumahnya. Ternyata Simon dan Ken masih mengintai dari mobil mereka. Pengintaian pun berlangsung sampai pagi. Mereka perlu mengumpulkan lebih banyak bukti. Saat JoJo berangkat kerja keesokan harinya, dia dibuntuti Simon dan Ken. Lucunya dalam film ini adalah Connie sebagai otak penipuan kupon justru belum terlacak. JoJo justru menjadi pembuka jalan bagi kasus ini. Connie dan JoJo berhasil terlacak di rumah sewaan mereka, tempat mereka menyimpan semua kupon yang dikirim Alejandro. Mereka pun berhasil mengidentifikasi identitas Connie, termasuk mencocokkan foto Connie dengan pelanggan yang sering berbelanja dengan kupon. Lokasi tempat Connie dan JoJo menyimpan pesawat serta mobil mewahnya pun berhasil terlacak. Akhirnya tim gabungan pengawas kantor pos dibentuk untuk menangkap Connie dan JoJo. Mereka melakukan penangkapan dengan meminjam kendaraan taktis lapis baja polisi, semacam mobil barakuda guys. Tampak sangat berlebihan hanya untuk menangkap 2 orang perempuan, namun mungkin saja pembelian senjata api dalam jumlah besar berhasil terlacak dan membuat polisi waspada. Ken tampak euforia sekali ketika dia diajak untuk terlibat dalam aksi penangkapan malam itu. Sampai-sampai dia menangis ketika Simon mengingatkannya bahwa mereka tidak sedang melakukan aksi militer. Di malam penangkapan itu ketika sedang di dapur, JoJo tanpa sengaja melihat surat peringatan dari Earl. Namun sudah terlambat, Connie, JoJo dan ibunya JoJo ditangkap secara bersamaan malam itu. Rick Kaminsky pun dipanggil dan diinterogasi oleh Simon yang menanyakan mengapa dia tidak mengetahui ada lalu lintas uang ilegal oleh istrinya sendiri, sedangkan dia adalah seorang auditor keuangan senior.
Rick hanya beralasan bahwa mereka punya rekening bank terpisah dan memang Connie juga sering bohong dan tidak berterus terang kepada suaminya. Ketika sedang menginterogasi, Simon mengatakan ada kemungkinan bahwa Connie akan menghadapi tuntutan 40 tahun penjara atas penipuan yang dilakukannya. Connie dan Rick juga terlibat pertengkaran akibat kasus tersebut hingga akhirnya Connie minta cerai. Tentu saja tidak sulit bagi Rick yang ingin terhindar dari masalah hukum untuk memenuhi permintaan cerai tersebut. Pengacara Connie juga mengatakan kasus yang menimpanya hanya masalah memanfaatkan celah atau kesempatan bisnis, bukan penipuan. Dalam persidangan pun diputuskan bahwa Joanna Johnson dihukum dengan 10 hari penjara dan 1 tahun hukuman percobaan atau bisa disebut wajib lapor selama 1 tahun ya guys. Sedangkan Connie Kaminsky dipenjara dengan masa kurungan 11 bulan dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Sementara itu, dengan sisa uang yang ada, Jojo dan Earl melanjutkan bisnis penipuan kupon di negara Montenegro, suatu negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat. Ternyata perusahaan percetakan Advance Solutions juga ikutan pindah dari Meksiko ke Montenegro, termasuk juga Earl dan Jojo yang pindah ke negara tersebut. Di penjara, Connie ternyata berhasil hamil dengan menggunakan benih dari orang lain, setelah sebelumnya 3 kali gagal bayi tabung dengan menggunakan sperma suaminya. Jadi guys, yang paling diuntungkan dalam kasus penipuan ini adalah Alejandro, Rosa, dan Tina. Suami istri tersebut kabur dengan uang lebih dari $1 juta yang dikirim oleh Connie, dan pemerintah Meksiko tidak berniat mengurus kasusnya sebab tidak merugikan negaranya. Tina yang ahli dalam menghilangkan jejak digital tidak akan bisa dilacak, sedangkan dia mendapatkan 10% keuntungan dari penjualan kupon. Demikian cerita ini berakhir guys, terima kasih sudah menonton.